Halo. Em, Kali ini aku mau sharing sharing masalah apa? Nggak berat-berat. Jadi mm, beberapa waktu lalu kita memang berniat untuk buat suatu usaha kuliner, tapi dalam skala yang sederhana. Yes, jadi kita putusin untuk buat sambal kemasan di botol yang cita rasanya tuh khas dari Bali. Sambal embe, bukan embe tapi embe. Dan kebetulan mamaku memang suka masak dan masakannya itu enak. Jadi aku berdiskusi sama mama gimana kalau kita buat suatu usaha yang mungkin sudah banyak orang lakukan, tapi kita buat sesuatu yang berbeda. Biasanya orang kan kalau dari Bali terkenalnya dengan sambal mata. Jadi kita buat sambal embe yang juga dari Bali, tapi bawangnya itu sudah digoreng. Dan berkaitan dengan usaha yang kami rintis, jadi ada spekulasi dari saudara dan teman-teman terdekat aku pribadi atau saya. Jadi mereka berpikir seperti ini. Pikiran mereka bukan negatif, tapi mereka peduli. Walaupun mungkin cara menduga-duganya itu kurang tepat. Jadi langsung ada yang telepon ke mama saya. Mbak, ngapain sih mbak bikin usaha kayak gitu? Orang udah mapan kok, apa sih yang kurang? Udah punya semuanya, kurang apa? Kok kayak kurang kerjaan? Ngapain buat usaha itu? It's okay, itu kan opini orang, ataupun mereka sebenarnya peduli. Dan mungkin juga ada yang bertanya-tanya kenapa sampai orang tua saya memutuskan untuk buat usaha ini gitu. Pada dasarnya siapa sih manusia yang tidak butuh materi atau uang. Nah, dalam pandemi 1 tahun terakhir ini banyak hal yang sudah terjadi di hidup saya pribadi dan hidup keluarga saya. Sejujurnya saya menanggapi pandemi kali ini untuk yang pertama kali dan mudah-mudahan untuk yang terakhir kali adanya pandemi seperti ini, rasanya itu saya sudah mulai terbiasa hidup sederhana sejak tahun 2016. Jadi ketika saya melahirkan Damar dengan situasi saya tidak bekerja, saya sudah berdamai dengan keadaan. Saya sudah bisa mulai hidup dalam rasa syukur yang memang dalam porsi biasanya itu tidak seperti itu. Artinya dalam keterbatasan saya tidak bekerja, hanya mengandalkan gaji suami dan kasih sayang orang tua serta mertua. Jadi saya merasakan bahwa saya sudah bisa berdamai dan saya sudah mulai bisa merasakan pandemi ini bukan sesuatu hal yang kaget gitu. Berkaitan dengan pandemi, sebenarnya sebelum pandemi itu saya memang memutuskan untuk membuat suatu usaha di bidang jewelry, perhiasan. Memang bukan perhiasan yang berat seperti emas atau berlian, bukan. Mungkin kalian udah pada tahu, saya berniat membuka silver pada saat itu. Salah satunya karena saya ingin berbagi, artinya usaha tersebut tuh saya rintis
kebetulan di akhir bulan Februari saya dipermudah sampai mendapatkan supplier. Ko Anton, thank you Ko Anton. Walaupun kerjasama kita terhenti sejenak, mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan bisa normal lagi. Terus akhirnya dengan sebenarnya niat saya itu, saya mengejar waktu itu untuk Lebaran tahun lalu. Jadi saya udah membaca peluang, kebetulan saya punya kios yang nganggur di salah satu pasar induk yang ada di Karawaci. Jadi saya berinisiatif membuka, dan kebetulan waktu itu sekolah damar memang ada di sini. Terus saya baru buka 6 hari. Ketika itu pemerintah memutuskan untuk lockdown di awal-awal pandemi itu ekstrim dan serem banget. Jadi kita benar-benar kayak genting, dan saya pun memutuskan untuk tidak membuka toko sampai detik ini. Kenapa sampai detik ini? Karena memang seperti yang sudah orang tahu, kalau silver itu tidak support alkohol, jadi chrome-nya akan rusak. Dan saya memutuskan juga karena perhiasan itu dicoba-coba, dan mutasi dari virus corona ini kan memang dari sentuhan air liur, ya kan. Jadi saya memutuskan untuk tidak membuka toko sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Terus jadi banyak yang mengira kehidupan saya itu seakan-akan wow. Saya amini, saya syukuri, karena penilaian orang itu atau ucapan orang itu adalah doa. Jadi mereka mendoakan atau berpikiran bahwa kita aman-aman saja, bahagia, tentram, damai, dan sejahtera. Amin. Mungkin pandemi ini pun sedikit banyaknya juga berdampak pada usaha bakery orang tua saya. Kebetulan kita dulu pernah bekerja sama dengan salah satu sekolah penerbangan di Curug untuk snack paginya, roti. Dan begitu pandemi, kontrak pun harus bukan dibatalkan, tapi ditunda sampai dalam batas waktu yang tidak ditentukan, karena memang para tarunanya sudah tidak ada di sekolah, semuanya by online, daring, dan kita harus terima. Kita hanya mengandalkan beberapa pedagang yang masih bertahan, yang masih mau jualan. Di samping itu benar-benar mengkat pendapatan kita, sampai benar-benar bersyukur roti masih bisa jalan, masih bisa bayar untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Walaupun dengan karyawan yang tidak banyak, terus paling tidak mesinnya bisa bergerak. Kemudian memang orang tua saya memiliki beberapa properti yang disewakan. Salah satu contohnya seperti kontrakan. Memang kita punya beberapa kontrakan yang cukup dibilang lumayan, tapi tidak semudah yang dibayangkan menjalankan bisnis properti. Dan di masa pandemi ini biasanya hampir semua kontrakan terisi dengan full. Sekarang beberapa bulan ini ada sekitar 7-9 kontrakan yang kosong, dan itu sangat berpengaruh juga pada pendapatan kami. Terus di samping kontrakan kosong, banyak juga para penghuni yang menunggak, jadi juga salah satunya mengurangi pendapatan kami juga, terutama pendapatan orang tua saya sih. Karena kalau saya cuman menerima hasil yang saya syukuri apapun itu bentuknya. Terus
pas tahun lalu mama saya juga baru pensiun dari masa kerjanya, yang mana sebenarnya kita senang-senang aja karena sebenarnya kita punya planning untuk mengembangkan roti. Saya punya planning pribadi untuk bisa bagaimana caranya memasarkan bakery yang keluarga saya rintis di berbagai bidang, seperti saya mau kerjasama dengan beberapa kantin di universitas, kampus-kampus, di sekolah, rumah sakit, pabrik-pabrik. Itu sudah saya planning, tapi karena pandemi ini semua jadi tertunda dan kita tidak ada yang tahu dan pernah siap. Tapi nyatanya kita tetap bertahan. Dan kenapa? Tapi seperti ini, mungkin kebanyakan orang berpikir, gak ngefek kali, hidupnya tetap bahagia. Amin. Hidup bahagia itu diperoleh karena setelah saya pribadi mengalami proses hidup yang cukup ekstrim, saya sadar bahwa hidup saya beberapa tahun sebelum saya memiliki anak semeraut sekali. Artinya saya tidak pernah merasa bersyukur. Apapun pendapatan, income, salary yang saya miliki, selalu saya rasa kurang dan saya tidak pernah bersyukur akan hal itu. Sampailah saya di titik dimana saya pernah memiliki suatu kendala yang cukup serius di bisnis saya pribadi. Jadi orang tua saya nggak tahu. Sampai detik ini pun saya masih punya hutang budi udah pasti, hutang materi pun ada. Kemana saya berhutang? Mungkin sebagian orang menganggap saya hidup dengan bergelimang. Amin. Saya tidak ingin membebankan siapapun. Walaupun saya tahu ketika saya meminta bantuan, pasti di antara teman-teman saya banyak yang peduli. Tapi saya selalu bersikap bahwa jika saya masih bisa menyelesaikan masalah saya dengan harta yang saya miliki, walaupun itu tidak banyak, tetap saya akan gunakan. Jadi ada 3 orang yang sampai saat ini, bukan 3 orang, 3 tempat yang saya hutangi. Yang pertama orang tua saya, udah jelas. Walaupun orang tua tidak ada kata hutang-hutangan, tapi hutang tetaplah hutang menurut saya. Bila mana saya nanti sudah ada rezeki, pasti saya kembalikan. Yang kedua adalah almarhum mertua saya yang udah luar biasa sekali. Di saat saya nyaris berurusan dengan hukum, ketika itu mertua saya menyelamatkan saya. Dan yang ketiga adalah pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Jadi kalau kalian tanya kenapa saya agak sedikit seperti merasa dendam, bukan dendam sih, lebih ke saya senang perhiasan, tapi hampir semua perhiasan saya ada di Pegadaian dan hampir juga sebagian sudah dijual. Terus tapi saya tetap mau tampil kece, makanya saya kemarin itu berusaha bisnis silver. Jadi itu salah satu hal yang membuat saya pengen tampil cantik tapi dengan keterbatasan saya gitu. Ini curhat ya. Terus banyak sekali hal yang terjadi di hidup saya, begitu juga di keluarga saya. Dan saya mulai hidup sesuai dengan kebutuhan, bukan lagi keinginan. Jadi artinya saya sudah bisa berdamai,
Saya tidak lagi memprioritaskan baju-baju yang wow, tas-tas yang oke, sendal, sepatu, itu udah bukan prioritas saya. Makan pun saya secukupnya, asalkan itu sehat, pasti saya makan. Dan kalau kalian tahu betapa saya memangkas keuangan bulanan dengan cara apa, jadi ketika saya belanja bulanan, saya tidak lagi memperhitungkan atau melihat produk itu dari brand. Artinya saya tidak lagi misalkan saya memakai sampo yang mahal, tidak. Saya rasa apapun untungnya kayak kulit kepala pun bersahabat dengan sampo yang murah bukan berarti juga murahan. Misalkan saya biasanya pakai L'Oreal, saya ganti pakai Emerald. Saya pakai sabun, misalkan saya pakai Dettol, saya ganti pakai Gillette. Saya pakai parfum yang ori, saya ganti pakai yang isi ulang. Saya pakai tas yang dulunya branded, saya hanya pakai tas-tas rajut atau tas-tas pinggang. Saya bisa pakai sendal yang enak-enak, yang nyamannya saya mulai terbiasa dengan swallow ataupun sendal-sendal yang lagi di sale. Saya terbiasa dengan make up yang mahal, saya ganti dengan make up yang lebih terjangkau tapi cocok. Terus banyak hal yang saya rubah dari gaya hidup saya, dan itu salah satu yang membuat saya selalu bersyukur dan bisa bertahan hidup. Jadi buat kalian semua, jika kalian sedang dalam keadaan yang tidak baik, bukan berarti hidup kalian hancur. Kita sama-sama, tapi mungkin saya tidak banyak terlalu mengeluh dan membuat asumsi orang bahwa saya ini sebenarnya dalam keadaan yang kacau dan galau. Orang lain tidak perlu tahu. Orang lain tahunya saya yang ceria, saya yang gembira, saya yang tidak ada beban. Cukup mereka tahu seperti itu. Dan saya pribadi, jika kelak saya diberikan kemudahan dalam rezeki, dalam pekerjaan atau apapun itu, karena saya sudah terbiasa hidup dengan sederhana dan bersahaja dan mensyukuri apa yang saya miliki, mudah-mudahan saya bisa berbagi pada pertama adalah keluarga, orang lain, dan di sekitar kita. Itu aja sih yang saya rasakan. Semoga apa yang saya sharing-sharing ini bisa menjadi bisa menjadi semangat buat kalian semua yang dalam berproses masih ada rasa sedih, karena saya pun pernah mengalami hal itu. Dan saya yakin bahwa setiap ujian apapun yang Tuhan berikan pasti akan ada akhirnya dan ada peningkatan. Dan sabar aja, karena setiap manusia itu pasti memiliki ujian. Kalau tidak, artinya mereka sudah tidak hidup. Nah, buat kalian yang masih hidup, ayo semangat hidup. Karena masih banyak hal yang bisa kita raih dan kita berikan kepada dunia ini. Sekecil apapun bentuk perhatian kita akan sangat berharga. Apalagi bisa menginspirasi orang untuk tetap kuat, tetap semangat, tetap optimis. Dan semoga usaha dari orang tua saya bisa berjalan dengan lancar, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Karena saya tahu pribadi orang tua saya, mama saya orang yang sangat-sangat peduli terhadap keluarga dan orang lain. Dan mudah-mudahan saya bisa mengikuti jiwanya. Dan apapun
apapun yang terjadi ketika kita dizolimi atau disakiti dengan cara halus ataupun kasar, percayalah, kalau saya pribadi ketika orang tua saya membangun usaha dari garmen, bakery, banyak sekali kendalanya. Kita pernah bangkrut, kita juga pernah ditipu, bahkan pernah juga disakiti, bukan hanya dari orang lain, tapi ada juga dari saudara. Semakin yang saya alami ya, semakin orang tua saya diperlakukan tidak baik dengan lingkungannya, khususnya dengan saudara seperti itu, banyak berkat dan banyak sekali hal yang Tuhan lipat gandakan. Jadi selama kita menjadi orang yang lurus, yang percaya akan Tuhan, jadikan semua hal yang tadinya tidak baik ataupun kita berpikiran negatif, jangan pernah dibalas dengan berpikir negatif juga. Dan semua hal yang kita peroleh adalah karma. Jadi kalau kita mau berbuat baik, kita akan mendapatkan kebaikan, dan sebaliknya. So, buat kalian semua, tetap menjadi orang baik, sekalipun peluang untuk menjadi tidak baik itu terbuka lebar. Oke, selamat ngabuburit dan semoga kita semua dalam keadaan sehat. God bless you.